Namanya Rian. Halo Rian. Nah, menariknya Wak, kisah ini bukan Rian langsung yang mengalami memang, melainkan kakek buyutnya yang bernama Aki Suryo. Jadi kisah yang diceritain sama Rian ini tuh memang udah jadi cerita turun-temurun gitu Wak di keluarganya Rian. Rian pun berkata, pertama kali aku tahu kisah ini aku diceritain langsung sama kakeknya aku, which is anaknya dari Aki Suryo. Nah, karena peristiwa ini terjadi pas Aki Suryo ini masih muda Wak, jadi biar gampang ya, tokoh-tokohnya yang ada nanti aku ceritain langsung aku sebut namanya aja ya tanpa mengurangi rasa hormat ini, biar kalian bisa kebayang gitu ya. Nah, jadi Wak, kisah ini bermula ketika ayah sama pamannya Suryo menyuruh Suryo, Dewi adiknya Suryo, sama Rifki anak dari pamannya tadi, which is sepupunya Suryo, untuk mencari kuburan kakek mereka bertiga. Nah, katanya Wak, dulu kakek mereka ini meninggal karena dikepung penjajah ketika sedang bersembunyi di hutan. Tapi pihak keluarga dari mereka ini belum ada yang pernah melihat jasad ataupun kuburan dari kakek Wak. Nah, kabarnya kakek ini dikuburkan di tengah hutan oleh seorang kuncen yang memang tinggal di sana. Tapi kabar ini pun masih simpang siur waktu itu Wak. Itulah kenapa ayah sama pamannya Suryo ini meminta mereka bertiga untuk memastikan benar atau tidaknya kabar tersebut. Nah, tapi Wak, ayah sama pamannya Suryo ini nggak kucuk-kucuk nyuruh mereka bertiga, udahlah kalian pandai-pandai kalian lah dalam hutan tuh nyari kuburan kakek. Enggak, mereka juga mempertimbangkan kenapa mereka bertiga ini disuruh masuk ke dalam, karena yang ayah sama paman tahu bahwa di sekitar kuburan tempat kakek itu ada pemukiman warga. Jadi mereka agak tenang lah dikit ya kan, setidaknya dalam hutan tuh ada warga. Paling nggak kan ada orang-orang lain ya kan di sana Wak. Jadi waktu itu ayah sama paman ini juga menyuruh kalau udah nyampe di sana kalian izin lah gitu menginap 1 hari di salah satu rumah warga di sana. Oh ya Pak, ya paman, siap, kami akan berangkat gitu dah. Singkat cerita Wak, dengan membawa tas ransel dan perbekalan seadanya, berangkatlah itu mereka bertiga ini ke dalam hutan itu dengan berjalan kaki. Nah, karena zaman dulu belum ada Google Maps kan Wak, jadi ayahnya Suryo ini membekali mereka dengan peta tulis tangan kayak gitulah, biar memudahkan mereka untuk mencari lokasi dari kuburan kakek itu. Nah, disinilah Wak, hal-hal aneh pun mulai terjadi. Ya, jadi nih di awal perjalanan mereka ini tiba-tiba sudah dicegat oleh seekor anjing hitam yang kakinya tuh kayak cakar-cakar tanah gitu Wak. Dan anjing ini terus menggonggong-gonggong ke arah mereka. Di situ Dewi, adiknya si Suryo ini yang memang sensitif sama hal-hal tak kasat mata, udah punya firasat yang nggak enak tuh. Kenapa? Karena menurut kepercayaan orang sekitar di sana Wak, ketika bepergian dan bertemu dengan anjing hitam, itu berarti tandanya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tuh. Tapi gegara mereka ini baru aja jalan kok, masa yang mau putar balik ya kan? Akhirnya demi mencari kuburan kakek mereka, mereka pun tetap membulatkan tekad dan tetap melanjutkan perjalanan. Dah tuh, jalan. Dah. Setelah beberapa jam menyusuri hutan, mereka pun udah capek kali nih Wak. Istirahatlah mereka sebentar di kayak macam gubuk gitulah yang berada di pinggir jalan setapak di sana. Nah, kebetulan di dekat gubuk mereka itu ada pohon kelapa, lagi berbuah pohon kelapanya. Nah, Rifki sepupunya si Suryo itu yang memang orangnya dikenal agak barbar dikit, tanpa pikir panjang dia pun langsung manjat lawak ke pohon kelapa itu buat ngambil buahnya. Nah, melihat hal itu Suryo bilang, Rifki jangan, siapa tuh pohon kelapa ada yang punya loh. Diam aja lah kau, kata. Siapa yang punya pohon kelapa tengah-tengah hutan? Nggak apa-apa, lagian capek-capek kayak gini pasti seger kali Wak. Minum air kelapa, kata si Rifki. Dah, Rifki panjat dengan saat tanpa menunggu waktu lama, Rifki pun berhasil mengambil 3 buah kelapa muda dan dengan segera dia membukanya tuh pakai golok kecil gitu Wak, memang dia bawa di dalam ranselnya. Nah, minum lah Wak, haus aku, kata gitu kan. Waktu itu Wak, Suryo sama Dewi ini sebenarnya agak ragu. Minum nggak ya, nanti kalau misalnya ada orangnya macam mana gitu kan. Tapi mereka nggak bisa buat apa-apa, haus juga ya kan. Dan demi menghargai usaha sepupunya Rifki yang memang udah susah payah ngambilin kelapa buat mereka, akhirnya mereka pun ikut meminum air kelapa itu. Di sini Wak, keanehan berikutnya kembali terjadi. Di mana? Pas Dewi mau minum air kelapa itu, tiba-tiba dia melihat air kelapa itu berubah warna Wak. Berubah warna jadi merah darah. Kok astagfirullah. Dikucuk-kucuknya matanya kan Wak, buat mastiin itu beneran air darah atau apa ini kan. Kucuk-kucuk, waktu ditengoknya lagi, air kelapa itu udah balik normal. Ya macam air kelapa pada umumnya Wak. Nah, di situ kok berubah ya? Mikirlah si Dewi kan. Kok berubah lagi? Enggak, aku nggak halu. Tadi dengan jelas aku nengok nih macam darah lu airnya. Udah nggak betul nih.
ada yang nggak beres nih pasti dalam hatinya si Dewi. Nah tapi Wak, meskipun firasatnya Dewi ini udah nggak karu-karuan, Dewi memilih untuk mengabaikan hal tersebut. Kayak ya udahlah, mungkin perasaan aku aja gitu. Udah, Dewi minumlah itu air kelapa. Udah puas mereka minum air kelapa, Wak, mereka pun melanjutkan lagi perjalanan. Dan tanpa terasa mereka udah hampir seharian tuh menyusuri hutan. Sampai langit tuh udah mulai gelap, Wak, waktu itu. Nggak tahu mau tidur di mana malam nanti, Dewi pun menyarankan si Suryo untuk membuka peta nih yang udah dibawakan sama bapaknya kan. Bang, bukalah peta bang, ini kita udah sampai sini nih, kemana lagi kita nih gitu kan. Dan lagi-lagi Wak, nggak cuman Dewi aja, sekarang Suryo sama si Rifki juga mengalami kejadian aneh yang langsung membuat mereka seketika pucat dan bergetar ketakutan. Kenapa? Jadi waktu si Suryo dibuka gulungan peta tuh Wak, mereka bertiga sama-sama melihat dengan jelas bahwa